Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 1 mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia program studi rekayasa perangkat lunak akan menjelaskan mengenai dokumen SKPL atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, yang mana perangkat lunak tersebut adalah sebagai solusi pengatur waktu pemakaian barang elektronik dan penghematan listrik. Dokumen ini disusun oleh Aiman Abdurrahman dengan NIM 2009038, Suci Sukmawati dengan NIM 2008656, dan Muhammad Farhan Fauzan dengan NIM 2005140. Yang pertama adalah pendahuluan. Dokumen ini berisi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak SKPL atau Software Requirement Specification untuk aplikasi pengatur waktu pemakaian barang elektronik dan penghematan listrik. Pada poin 1.1 terdapat tujuan. Dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL merupakan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Dokumen ini akan digunakan oleh pengembang perangkat lunak sebagai acuan teknis pengembangan perangkat lunak pada tahap selanjutnya. Pada poin 1.2 yaitu lingkup masalah. Aplikasi pengatur waktu pemakaian barang elektronik dan penghematan listrik ini dibuat untuk customer dalam mengurangi penggunaan listrik dan waktu yang dipakai. Pada poin 1.3 yaitu definisi, akronim, dan singkatan. Yang pertama adalah SKPL, yang merupakan singkatan dari spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, atau dalam bahasa Inggrisnya sering juga disebut sebagai Software Requirement Specification (SRS), dan merupakan spesifikasi dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Kemudian ada juga ERD atau Entity Relationship Diagram, merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi objek-objek tertentu. Kemudian selanjutnya pada poin 1.4 terdapat referensi, yang mana referensi yang digunakan dalam dokumen ini adalah System and Software Requirement Specification (SSRS) template dari Universitas Idaho. Kemudian selanjutnya pada poin 1.5 merupakan deskripsi umum. Dokumen SKPL ini terbagi menjadi 5 bagian utama, yaitu 1. Pendahuluan, 2. Deskripsi keseluruhan, yang ketiga deskripsi rinci kebutuhan, yang keempat verifikasi dan validasi kebutuhan perangkat lunak, dan yang terakhir adalah 5, yaitu lampiran gambar. Bagian pertama berisi mengenai penjelasan umum tentang tujuan pembuatan SKPL, ruang lingkup masalah, definisi, akronim, dan singkatan yang ditemui dalam SKPL ini, referensi pembuatan SKPL, serta deskripsi umum struktur dokumen ini. Kemudian pada bagian kedua berisi mengenai penjelasan deskriptif tentang kebutuhan perangkat lunak yang mencakup perspektif produk yang akan dikembangkan, fungsi produk perangkat lunak sesuai analisis kebutuhan, karakteristik pengguna, batasan-batasan terhadap perangkat keras dan perangkat lunak, dan asumsi dan ketergantungan yang muncul dalam pengembangan perangkat lunak. Kemudian pada bagian ketiga berisi mengenai penjelasan lebih lanjut tentang kebutuhan perangkat lunak di bagian kedua. Mencakup kebutuhan antarmuka eksternal, antarmuka pemakai, antarmuka perangkat keras, antarmuka perangkat lunak, antarmuka komunikasi, dan kebutuhan fungsionalitas perangkat lunak. Pada bagian keempat berisi mengenai penjelasan secara lebih rinci terkait spesifikasi kebutuhan fungsionalitas perangkat lunak yang akan dikembangkan berupa validasi dan verifikasi dokumen SKPL. Pada bagian kelima berisi lampiran-lampiran terkait pengembangan perangkat lunak dalam dokumen SKPL. Pada poin kedua yaitu deskripsi keseluruhan. Di poin 2.1 merupakan perspektif produk. Seiring perkembangan zaman di abad ke-21, di mana penggunaan teknologi berkembang secara pesat, penggunaan barang elektronik tidak pernah lepas pada kehidupan manusia sehari-hari. Penggunaan barang elektronik ini juga seringkali digunakan tanpa memperhatikan waktu dan juga kegunaannya. Maka akibatnya tidak terasa tagihan listrik yang melonjak cukup besar. Maka dari itu, melihat permasalahan tersebut, dibuatlah sebuah aplikasi perangkat lunak yang dapat membantu memberi pengaturan pada penggunaan barang elektronik serta perangkat lunak yang memungkinkan user untuk mengatur batas pemakaiannya. Perpaduan perangkat lunak dengan IoT ini akan membantu untuk memantau pemakaian listrik serta jumlah waktu yang dipakai.
Kemudian pada poin 2.2 yaitu fungsi produk. Fungsi aplikasi pengatur penggunaan barang elektronik tersebut antara lain adalah memberi pengaturan batas pemakaian penggunaan barang elektronik, kemudian mengurangi pemakaian barang elektronik secara berlebihan, dan juga dapat membantu menghemat pengeluaran biaya listrik. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan tim saya. Poin ke-2.3 ada karakteristik pengguna. Pengguna perangkat lunak ini antara lain masyarakat umum yang merasa boros dalam menggunakan listrik sehingga tagihan listriknya melonjak. Mereka dapat menggunakan aplikasi ini untuk membantu mengatur pemakaian barang elektronik sehingga dapat menghemat listrik, mengatur waktu dengan baik, dan dapat membantu meningkatkan kepedulian akan sumber daya serta lingkungan. User dapat mengatur lamanya waktu pemakaian barang elektronik. Nantinya, sistem akan memberikan pemberitahuan atau notifikasi apabila pemakaian barang elektronik telah mencapai batas pemakaian maksimal. Poin ke-2.4 ada batasan-batasan perangkat lunak. Yang pertama, batasan ruang lingkup. Perangkat lunak tersebut digunakan dalam batasan ruang lingkup pada rumah tangga. Yang kedua, keterbatasan perangkat keras. Dapat diketahui kemudian setelah sistem ini berjalan sesuai dengan kebutuhan. Poin ke-2.5 yaitu asumsi dan ketergantungan. Aplikasi mobile pengatur penggunaan barang elektronik ini dapat dijalankan pada perangkat smartphone yang menggunakan sistem operasi Android, dan untuk web application belum bisa dijalankan di semua lingkupan perangkat lunak berdasarkan analisis kebutuhan. Masuk ke poin ketiga, yaitu deskripsi rinci kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional yang pertama itu memiliki kode FR01 yang berfungsi sebagai pendaftaran user. Pendaftaran user hanya diisi oleh nama dan juga jumlah daya listrik pada rumah. Yang kedua, kode FR02 yang memiliki fungsi view data listrik. Lihat detail data listrik yang diambil dari database setelah melakukan pendaftaran oleh user. Yang kode ketiga yaitu FR03 yang berfungsi sebagai tambah data device. Menambahkan device beserta detailnya berupa nama, jumlah device, dan daya yang dipakai pada setiap device. Kode yang keempat yaitu FR04 atau tampil data device. Menampilkan data device yang sudah ditambahkan oleh user. Kode yang kelima yaitu FR05 yang berfungsi sebagai edit data device, mengubah detail data device yang sudah ditambahkan oleh user. Dan kode yang terakhir yaitu FR06 yang memiliki fungsi sebagai hapus data device, menghapus data device yang sudah ditambahkan oleh user secara permanen. Yang selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Quality yang pertama yaitu privacy yang memiliki kode kebutuhan NFR01 tidak membutuhkan data user yang berkaitan dengan privacy selain nama dan juga jumlah daya listrik. Yang kedua, deployment yang memiliki kode kebutuhan NFR02 dapat diakses dari manapun. Yang ketiga, scalability yang memiliki kode NFR03. Research dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat yaitu portability and platform compatibility yang memiliki kode NFR04 dapat diakses melalui smartphone yang terhubung dengan internet. Selanjutnya, ada kebutuhan antarmuka eksternal yang terdiri dari antarmuka pemakai, antarmuka perangkat keras, perangkat lunak, dan antarmuka komunikasi. Yang pertama yaitu antarmuka pemakai. Perangkat lunak ini dapat digunakan bagi mereka yang seringkali merasa boros dalam pemakaian listrik dikarenakan penggunaan barang elektronik secara berlebihan, sehingga dibutuhkanlah sebuah perangkat lunak yang dapat mengatur dan juga membatasi ketika mereka menggunakan barang elektronik. Pengguna dapat mengatur waktu saat memakai barang elektronik. Yang selanjutnya yaitu antarmuka perangkat keras. Aplikasi mobile pengatur penggunaan barang elektronik ini memerlukan perangkat keras berupa smartphone yang menggunakan sistem operasi Android atau iOS. Yang ketiga yaitu antarmuka perangkat lunak. Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mengoperasikan perangkat lunak ini, yang pertama ada Android Operation System, yang bersumber dari Android Software sebagai sistem operasi untuk smartphone. Yang kedua ada SQLite, yang bersumber dari Richard Heap sebagai database. Windows 7 atau Windows 10, yang bersumber dari Microsoft sebagai sistem operasi untuk server. Dan yang keempat ada Apache, sumber Apache Software Foundation sebagai web server. Selanjutnya untuk model fungsional akan dijelaskan oleh teman saya. Masuk ke poin 3.4 yaitu model fungsional. Di sini ada diagram konteks yang mana adalah DFD. Di sini ada DFD level 0.
yaitu penjelasannya user memberikan data device dan data user ke sistem pengaturan penggunaan barang elektronik, lalu dari sistem tersebut mengembalikan informasi pemakaian device kepada user. Lalu ada lagi DFD level 0. Di sini menjelaskan lebih detail apa yang dilakukan oleh sistem. Pertama, user memberikan data user, lalu pada sistem memasukkannya kepada database user. Lalu untuk data device, pengelolaannya masuk ke database data device terlebih dahulu, lalu dapat menampilkan data device kepada user. Lalu ada pula menampilkan informasi penggunaan device yang dimana membutuhkan data detail penggunaan dari database device, lalu memberikannya kepada user. Lalu ada poin 3.5 yaitu data requirement. Data aplikasi mobile pengatur penggunaan barang elektronik ini bersifat dinamis. Pertama itu sistem ini mengingatkan batasan pemakaian barang elektronik yang sudah mencapai maksimum dari pemakaian oleh user yang sudah ditetapkan pada saat memberikan data user. Yang kedua, pengguna data menyimpan informasi tentang data perangkat elektronik, daya device, dan jumlah daya listrik. Data-data tersebut digunakan untuk menghitung kalkulasi penggunaan yang telah ditetapkan oleh user sendiri. Lalu ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Di sini ada entitas device yang mempunyai ID device sebagai primary key, ada nama device dan watt. Lalu ada entitas listrik, ID listrik sebagai primary key, harga, dan daya. Lalu ada entitas user, di mana primary key-nya adalah ID user. Lalu ada nama selanjutnya, ada nama user dan ID listrik. Lalu pada relasi detail mempunyai ID detail sebagai primary key, lalu ID device dari entitas device, ID user dari entitas user, ada jumlah serta waktu. Lalu relasinya adalah device ke user itu dalam many to many, listrik ke user itu many to one. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.